Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Seni. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah kelas 2D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ushul Fikih 2, yaitu ada pengertian dalalah dan juga pembagian dalalah menurut berbagai aspek. Dalalah secara bahasa yaitu petunjuk. Diambil dari kata kerja dalah dan ya dulu yang berarti menunjukkan. Sedangkan dalalah menurut istilah adalah penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab usulnya, dalalah adalah cara penunjukan lafaz atau sesuatu makna atau penunjukan suatu lafaz sesuatu yang dimaksud oleh mutakalim. Selanjutnya yaitu pembagian dalalah dalam berbagai aspek. Dalalah dibagi menjadi dua, yaitu ada dilalah latfiyah dan juga dilalah gairu latfiyah. Dilalah latfiyah adalah dilalah dengan media lafat. Contohnya, lafat garam menunjukkan kepada sejenis benda yang asin. Menunjukkan kepada jenis benda dengan rasa asin. Dilalah latfiyah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada dilalah latfiyah wadhiyah, yaitu pemahaman lafaz berdasarkan lafat. Misalnya lafat binatang menunjukkan kepada benda angkasa yang berkelap-kelip. Terus dilalah latfiyah akliyah adalah pemahaman senuah lafat berdasarkan pertimbangan akal. Misalnya lafat Tuhan menunjukkan kepada zat yang tidak bertempat. Dan yang ketiga yaitu dilalah latfiyah tabi'iyah. Ada sebuah lafat berdasarkan tabiat, misalnya suara rintihan pemiliknya sedang merasa sakit. Dan yang kedua, pembagian dalalah yang kedua yaitu dilalah gairu latfiyah, yang artinya dilalah dengan media bukan lafat. Sekali lagi saya tegaskan, yaitu media bukan lafat. Misalnya keluar darah menunjukkan adanya kulit yang terluka. Dilalah ini dibagi menjadi tiga juga, yaitu ada dilalah gairu latfiyah yang arti pemahaman media bukan berbentuk lafat berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan, seperti tunjukkan rambu jalan menurut simbolnya. Yang kedua, dilalah gairu latfiyah akliyah adalah pemahaman media bukan berbentuk lafat berdasarkan pertimbangan akal. Misalnya, puntung rokok menunjukkan ada orang yang menghisap rokok. Dan yang ketiga, dilalah gairu latfiyah tabi'iyah adalah pemahaman media bukan berbentuk lafat berdasarkan pertimbangan tabiat, seperti menggaruk menunjukkan adanya rasa gatal. Dan selanjutnya yaitu pembagian dalalah menurut ulama Hanafiyah dan juga ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Hanafiyah, cara lafal menunjukkan makna yang dibagi menjadi 4, yaitu dalalah ibarah, yaitu makna yang dipahami dari lafaz baik berupa zahir maupun nas, mukham maupun tidak. Maksudnya suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri. Ciri ibarah nas ialah membawa hukum qat'i dan tidak memerlukan dalil pendukung. Yang kedua yaitu dalalah isyarah, yaitu suatu pengertian dari lafaz seperti kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu dalalah al-nas atau makna yang terimpul, yaitu pengertian secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit karena adanya faktor penyebab yang sama. Dan yang terakhir yaitu pembagian dalalah menurut ulama Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, cara lafal bisa menunjukkan kepada dua macam makna, yaitu ada mantuk dan juga mafhum. Mantuk adalah penunjukan lafaz pada hukum yang disebut oleh lafaz itu sendiri. Penunjuk yang dikandung itu bisa diketahui dengan melihat atau memperhatikan kalimat yang dilafalkan. Dan mafhum adalah penunjuk lafaz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Tidak bisa hanya dengan melihat langsung dari hurufnya, tapi harus
dengan pemahaman yang mendalam, mafhum dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada mafhum muwafaqah dan juga ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu suatu penunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis karena ada persamaan makna. Saya ulangi, suatu penunjukan kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis itu sesuai dengan hukum yang tidak tertulis karena ada persamaan makna. Mafhum muwafaqah dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada fahwa alkitab dan juga lan alkitab. Dan terakhir ada mafhum mukhalafah, yaitu penunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dan lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dan masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya karena tidak ada batasan yang berpengaruh dalam hukum. Menurut jenisnya, mafhum mukhalafah terbagi dalam 5 macam, antaranya yaitu adalah laqab, sifat, syart, goyah, dan adat. Baiklah, demikian presentasi video dari saya, Helma Stiani. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan ada penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.